Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke cara nutup kasir. Jadi yang dimaksud nutup kasir ini adalah laporan dari kasir kepada keuangan dari transaksi selama 1 hari. Jadi transaksi selama 1 hari, baik itu pemasukan maupun pengeluaran, baik transaksi jual beli maupun transaksi penjualan maupun transaksi pembelian. Ini kita laporkan tiap hari dan kita istilahkan sebagai tutup kasir, begitu. Oke. Jadi kasir ini kita tutup tiap hari. Caranya adalah kita masuk ke ini ya, masuk ke pengeluaran, klik pengeluaran. Nah, ini adalah nota laporan. Jadi nota laporan dari kasir kepada keuangan, kepada bagian keuangan. Ini adalah yang perlu diisi sebelum di print dan dilaporkan. Kalau masih belum diisi, maka ini tidak bisa di print. Jadi printnya harus menggunakan tombol klik begini, tidak boleh di print manual. Sebab kalau di print manual maka ada inputan-inputan yang tidak masuk nanti. Jadi harus klik cetak ini, karena ada beberapa inputan yang kita masukkan dalam kode VB yang ada dalam kotak ini, kotak cetak. Oke, yang pertama ini keuangan yang ada. Jadi laporan pengeluaran diisi dulu, pengeluaran diisi dilengkapkan dulu. Jadi biasanya ada juga selain pengeluaran jual beli seperti ini, pembelian barang seperti ini, kulakan ya. Ini ada uang makan. Jadi pengeluaran rutin yang jadi pengeluaran rutin kita masukkan sini. Jadi uang makan itu uang makan kita singkat menjadi UM, kemudian nama penerimanya. Jadi misalkan Haris ya. Nominalnya berapa? 10.000 misalkan ya. Nah, itu gitu. Ini kalau sudah menjadi pengeluaran rutin, ini tinggal ditulis di sini. Kalau ada dua ya di sini. Oke. Satunya di sini. Jadi misalkan UM Haris dan UM Muzamil misalkan. Uang makannya Haris, uang makannya Muzamil sama misalkan 10.000 ya. Jadi untuk inputnya ini tinggal klik sini. Ini masuk ya. Jadi kalau sudah jadi pengeluaran rutin tinggal kita masukkan di sini. Tapi pengeluaran rutin itu kita hanya batasi 2 barang ya. Setelah pengeluaran selesai, ini tabungan dan simulasi saham perlu kita input di ini. Jadi yang kuning ini sebetulnya ini kita tandai sebagai tempat untuk menulis angkanya ya. Jadi yang tiap hari harus diisi itu ini dengan ini. Ya, dengan rutin juga. Ini nanti saya jelaskan belakangan. Oke, jadi ada tabungan wajib itu tiap harinya 129. Jadi ini ditulis 129. Ya, gitu. Kalau pendapatan realita tidak cukup untuk membayar tabungan, untuk menyisihkan untuk tabungan, maka di sini ditulis seadanya. Kemudian di sini ada simulasi saham juga. Ini adalah saham orang yang kita taruh di SM. Ini ketika di sini ada angka, misalkan ada penjualan figura yang sudah diinput, ada penjualan figura, maka di sini akan masuk. Kita contohkan saja yang kita input figura, misalkan figura ini 1, kita input. Oke, sudah diinput masuk ke pengeluaran. Maka di sini ada yang ada figura. Nah, ini ketika di sini ada isinya, maka harus dituliskan di sini. Jadi uang itu nanti yang dipisah menjadi tabungan dan saham. Ini adalah ini plus ini. Kemudian sisanya adalah uang pendapatan yang perlu diputar kembali ke belanja dan lain sebagainya. Oke, simulasi saham di sini tertulis 19.750 karena tidak ada uang 750. Maka di sini ditulis 19.500 ya.
atau bisa kita tulis 19.000 gitu ya. Intinya tidak nulisnya saham ini dibulatkan ke bawahnya, bukan dibulatkan ke atasnya. Jadi kalau 19.750 ini bukan dibulatkan menjadi 20.000, jadi tapi dibulatkan ke bawahnya. Bisa 19.500 atau 19.000 seperti yang saya contohkan ini. Anggap ya, kita tulis sebagai 19.000. Nah, baru kalau ini sudah selesai, di sini uang tunainya itu yang mau disetor tunai setelah dikurangi pengeluaran. Setelah dikurangi pengeluaran ini isinya ya ini yang beli tadi, kemudian operasional ini adalah uang makan, kemudian ada tabungan dan simulasi saham, ini dianggap sebagai uang pengeluaran dalam laporan kasir ya. Kalau dalam laporan bagian keuangan tentu ini tidak dimasukkan sebagai pengeluaran. Di sini dalam laporan kasir masuk ke masuk ke bagian pengeluaran. Jadi setelah dikurangi ini semua, maka uang yang ada berapa? Uang yang ada berapa ini ditulis di sini. Misalkan uang yang tersisa itu 1.288.000 ya. Nah, ini kalau begini berarti ada selisih minus ya. Ada selisih minus, di sini error, kode errornya, keterangan errornya kolom selisih minus. Di sini minus. Kalau minus itu berarti uangnya kurang. Jadi kalau di sini minus, uangnya kurang. Berarti error jadinya. Error dan tidak bisa dicetak. Tidak bisa dicetak karena selisihnya minus. Perlu dikoreksi kembali. Ya. Nah, kalau misalkan di sini ini 7.000, 1.287.000, sama tambah minus ya. Saya tambahi dulu sih. Nah, kalau ada selisih sekian, ada selisih lebih, maka ini menjadi siap cetak dan bisa kita print. Bedanya apa kok selisih yang minus itu menjadi tidak bisa di print? Karena ada uang yang ada transaksi tapi uangnya ada. Kalau lebih ini bisa dicetak, tidak error, karena memang ada kemungkinan penjualan yang kita lakukan itu ada pembulatan. Jadi misalkan ada fotokopi 750 itu dibulatkan menjadi 1.000, karena memang kita tidak bisa mengembalikan uang lebih, uang kembalian 250 itu begitu, nggak dibulatkan, sehingga selisih lebih itu masih mungkin terjadi, sehingga ditoleransi ketika ada selisih keuangan uangnya lebih, ini dianggap tidak masalah. Tapi kalau misalkan lebihnya itu banyak, misalkan lebihnya banyak, jadi uangnya di sini berapa ya? Di sini. Nah, ini kalau selisihnya terlalu banyak begini, maka error juga. Error dan tidak bisa dicetak. Kalaupun kita klik cetak ini tidak bisa karena kolom selisihnya tidak wajar, terlalu banyak. Di sini keterangannya nominal selisih terlalu besar. Ini terlalu besar. Berarti kalau terjadi seperti itu, maka ada transaksi yang tidak terinput. Ada transaksi orang bayar, orang beli, kemudian tidak terinput di sini. Jadi teman-teman harus melakukan koreksi data transaksi, kira-kira apa yang belum dimasukkan dalam transaksi per hari ini, gitu ya. Ketika sudah ingat, maka dimasukkan lagi ke sini, dimasukkan apa data yang kelupaan tidak diinput lagi. Itu kalau terjadi selisih yang sangat besar begini. Nah, selisih ini ditoleransi sampai 30.000 ya. Jadi kalau ini 0 begini ya, selisihnya 11.000, ini masih ditoleransi. Kalau ini 20.000, ini karena sudah di atas 30.000, maka di luar toleransi. Ini dianggap masih terlalu besar selisihnya. Kalau di bawah 30.000,
kalau di bawah 30.000, nah 26.000 misalkan ini masih ditoleransi, dan ini bisa kita melakukan cetak laporan keuangan. Oke, saya kira begitu. Kita coba untuk melakukan cetak ya. Oke. Setelah siap begini, selesai semuanya, kita klik cetak. Dan ini karena ada printernya maka tidak bisa print. Ya, kita oke saja. Nah, kalau sudah begini, ini sudah sudah di input. Jadi kalaupun misalkan teman-teman sudah klik cetak dan sudah di print, kemudian diklik lagi ini tidak bisa karena nota hari ini sudah dicetak. Oke. Jadi tidak bisa nota di tanggal yang sama sudah dicetak. Jadi tidak bisa dicetak ulang. Oke. Kalau misalkan mau nyetak 2 kali, ini pilihannya ini. Tapi sebelum ngeklik ini, jadi kalau misalkan mau mencetak ini menjadi 2 nota, maka pilihannya ini. Dicetak 2 kali, klik ini sebelum ngeklik ini tentunya. Ketika sudah terlanjur ngeklik ini, maka ini tidak bisa melakukan cetak 2 kali menggunakan tombol ini. Oke. Nah, ini ketika sudah selesai, maka kita harus melakukan clear harian. Clear harian ini adalah menghapus data-data yang terjadi per hari ini. Gitu ya. Setelah selesai, maka kita melakukan clear harian ya. Kita clear harian. Nah, ini ada pertanyaan, sudah yakin benar? Kalau sudah, kita akan klik OK. Kalau belum, kita koreksi lagi. Oke. Nah, ini sudah kosong. Sudah kosong lagi. Kalau kita cek ke sini, ini pendapatan, omset, realita dan lain sebagainya kosong semuanya karena memulai dari waktu baru lagi gitu ya. Kemudian sebagai tambahan, ini kita akan menjelaskan cara isi absen ya. Cara isi absen itu di sini ya. Ini diklik, kemudian ini absennya. Cara isi absen ini karena memang hanya tutorial ya, jadi ini tidak terisi. Ini tanggal, ini masuk, ini pulang. Jadi ngisinya itu harus sesuai tanggal. Kalau tidak sesuai tanggal, ini tidak bisa. Jadi contohnya kita sekarang karena tanggal 17 mau ngisi di tanggal 4, ini tidak bisa. Keterangannya hari tidak sesuai tanggal. Oke. Jadi karena sekarang tanggal 17, maka yang bisa ngisi itu cuma di tanggal 17. Ini misalkan masuk jam 7.25, maka jadwal pulangnya ini di jam 15.25 karena jam masuknya 8 jam. Kalau di Hafifi, nama Hafifi ini karena masuknya 6 jam, ini ketika kita klik di jam masuk yang sama, maka jam pulangnya, nanti jadwal pulangnya ini beda. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita isi jadwal pulang. Ini misalkan pulang jam 15.30. Kalau diisi begini, maka yang terjadi apa? Ini ketika kita enter tidak bisa karena keterangannya FC salah, belum diisi atau tanggal tidak sesuai ya. Nah, kolom FC salah ini harus diisi. Yang dimaksud FC salah itu adalah dalam sehari ini atas nama siapa? Misalkan Haris. Atas nama Haris ini selama 1 hari ini pada tanggal 17 itu, selama dia ada di toko, ini melakukan fotokopi salah itu berapa kali. Jadi misalkan 2 kali ya, dimasukkan 2 kali, baru kemudian jadwal pulangnya ini diisi. 2. Nah, ini fix ya. Sama nama-nama yang lain juga demikian. Ketika pulang 13.30. Nah, karena ini belum diisi maka tidak bisa.
Kalau tidak ada kesalahan sama sekali, tinggal dinolkan, kemudian pulangnya baru bisa diisi. Kira-kira begitu ya. Kemudian kalau misalkan jadwal pulangnya jam 15.25, kemudian kok dia pulang jam 15.12, maka di sini ada keterangan kurang dan keterangan tertulis ketika di sini berwarna merah, maka itu harus diisi. Jadi kurang dari jadwal pulang duluan, berarti dia ini harus menulis keterangan di sini. Jadi kenapa kok pulang duluan? Misalkan keperluan keluarga ya. Ini harus nulis di sini, gitu dong. Hal yang sama terjadi ketika pulangnya itu melebihi dari jadwal pulang sampai 30 menit lebih. Maka di sini akan tertulis lebih tidak wajar. Kalau lebih tidak wajar, ini juga harus nulis keterangan. Kenapa kok lebih tidak wajar? Mengisi kekosongan. Bukan mengisi kekosongan ya. Apa contohnya? Mengganti Haris misalkan ya. Jadi karena ganti Haris maka pulangnya jam 15.30. Mestinya kan dia masuk 6 jam, Hafifi ini masuk 6 jam karena gantiin Haris misalkan. Maka di sini harus pulang selama harus ada di toko itu 8 jam dan pulangnya tentu di jam 15.30. Ketika lebih maka akan tertulis lebih tidak wajar dan harus ditulis keterangannya di sini. Mengganti Haris. Kalau tidak ditulis, ini merah. Jadi kolom ini akan berubah menjadi merah. Kolom di sini ini semuanya akan berubah jadi merah ketika harus ditulisi keterangan. Kalau wajar, kalau sudah wajar ya, 20 misalkan, maka di sini tidak akan berwarna merah karena dalam keterangannya fix, tidak kurang, tidak lebih terlalu banyak, gitu. Kalau cuma lebih sedikit-sedikit, ini masih ditoleransi, lebih berapa menit gitu ya, yang pokoknya tidak lebih dari 30 menit. Jadi misalkan jadwal pulangnya jam 13.25, kok dia itu pulang jam 13.50, maka di sini walaupun tertulis lebih tapi masih dianggap wajar. Lebih sedikit itu masih dianggap wajar. Oke. Saya kira begitu untuk mengisi absen. Kemudian yang terakhir ini akan saya sampaikan di video yang berbeda, adalah cara melakukan input tutup kasir ketika ada hari libur. Jadi sebelumnya hari libur, di hari sebelumnya libur, kemudian di hari ini mau melakukan tutup kasir. Sebab kalau hari yang sebelumnya itu libur dan mau menutup kasir, ini nggak bisa. Nanti saya sampaikan di video yang terakhir sebagai penutup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.